Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Asih Winarti, yang akan mengajak kalian belajar IPA bersama-sama. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, silakan disiapkan buku siswa, kemudian alat tulis. Jika ada yang penting, nanti dicatat. Setelah selesai pelajaran ini, silakan kalian mencoba mengerjakan soal-soal evaluasinya yang saya tampilkan di bawah ini. Jangan lupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel. Persilangan dengan satu sifat beda. Nah, percobaan Mendel ini dilakukan sampai 3 generasi. Jadi generasi induk atau parental, kemudian keturunan pertama sebagai generasi yang kedua, dan generasi yang ketiga yaitu pada F2-nya. Kita lihat. Nah, berikut ini adalah kacang ercis dengan bunga warna ungu yang disilangkan dengan putih menghasilkan generasi yang pertama semuanya berbunga ungu. Kemudian pada generasi yang kedua terdapat 3/4-nya berbunga ungu dan 1/4-nya berbunga putih. Artinya pada generasi 2 muncul lagi sifat-sifat seperti pada generasi yang pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita kenali dulu terminologi atau istilah-istilah yang ada di dalam persilangan. Jadi kita pelajari dulu istilah-istilah yang ada dalam persilangan. Yang pertama yaitu sifat yang nampak atau disebut juga fenotip. Nah, kalau tadi ada bunga warna ungu, ya, bunga warna ungu. Nah, itu artinya berarti itu adalah sifat yang terlihat. Warna ungu berarti terlihat. Nah, alela itu adalah gen, jadi tidak terlihat. Ya. Sifat salah satu dari pasangan gen. Jadi gen itu kan selalu berpasangan. Satu dari induk yang satunya ya dari generasi yang jantan, yang satu lagi ada dari yang betina. Nah, berarti alelanya itu artinya satunya. Nah, di sini ada dominan, berarti alela yang dilambangkan dengan huruf besar. Ya, misalnya A, gitu ya. Kalau purple, ungu berarti P besar. Kemudian kalau resesif itu adalah alela yang sifatnya tertutup atau dilambangkan dengan sifatnya itu tertutupi oleh yang dominan dan dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A kecil. Nah, berikutnya genotip. Genotip itu adalah alela sifat yang tidak nampak. Ya. Genotip artinya sifat yang tidak nampak. Ya. Jadi di sini yang perlu diketahui yang pertama adalah fenotip, alela, kemudian dominan artinya selalu muncul pada keturunannya. Resesif itu tidak selalu muncul pada keturunannya. Sedangkan genotip adalah sifat yang tidak nampak. Nah, misalnya ini adalah bunga kacang ercis warna putih yang disilangkan dengan bunga kacang ercis warna putih. Nah, bunga perkawinan silang pada bunga warna putih dengan bunga warna putih ya di sini artinya serbuk sari dari bunga satu menyerbuki di atas kepala putih bunga yang lainnya. Nah, misalnya terjadi resiprokal ya, saling kawin silang, maka nanti keturunannya semuanya berbunga putih. Nah, ini biji-bijinya apabila sudah terbentuk buah, terbentuk biji, bijinya disebarkan. Nah, ini ya, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Maka kita lihat ya, di sini semua tanaman menghasilkan bunga warna putih. Paham? Bisa dipahami?
Jadi tadi putih dengan putih menghasilkan bunga warna putih. Nah, bagaimana kalau bunga warna putih tadi disilangkan dengan bunga yang berwarna ungu? Nah, bunga yang berwarna putih tadi itu namanya masih galur murni, artinya belum ada persilangan dengan yang lainnya. Demikian juga yang ungu. Jadi ini masih galur murni. Berarti gen-gennya masih bersifat homozigotik. Ya, homozigot artinya sama. Kalau dilambangkan dengan huruf P berarti ungu warnanya berarti P besar, P besar. Sedangkan putih dilambangkan dengan huruf P kecil, P kecil, ya, pasangannya lawannya, ya. Jadi bunga warna ungu dilambangkan dengan P besar, P besar. Bunga warna putih dilambangkan dengan P kecil, P kecil. Apabila bunga ini disilangkan, ya, disilangkan artinya serbuk sari bunga yang putih diserbukan di atas kepala putik bunga warna ungu dan sebaliknya. Serbuk sari di bunga yang berwarna ungu menyerbuki bunga yang warna putih. Nah, ini berarti terjadi penyerbukan silang, ya. Penyerbukan silang artinya masih satu jenis, ya, sama-sama kacang ercis, hanya bunganya yang berbeda, ya, warna bunganya yang berbeda. Nah, kita lihat bagaimana hasil dari penyerbukan ini, ya. Ini masih sebagai parentalnya, induknya atau P1-nya, P-nya, ya. Maka bunga yang berwarna putih tadi, ya, sudah melakukan penyerbukan silang dengan yang bunga warna ungu, maka nanti ternyata menghasilkan semuanya berbunga ungu. Jika semuanya berbunga ungu, berarti keturunan pertamanya di sini adalah tanaman berbunga ungu tetapi gennya bersifat heterozigot. Heterozigot itu apa? Heterozigot itu artinya gennya itu alelanya pasangannya berbeda. Misalnya tadi U besar dengan U kecil, maka keturunannya nanti F1-nya adalah U besar, U kecil. Semuanya 100%. Atau semuanya berwarna ungu, tetapi ungunya ungu heterozigot. Jadi ini menghasilkan menghasilkan buah. Kemudian setelah menghasilkan buah, menghasilkan biji, ya. Jadi sifat dominannya nampak, ya, dan bijinya ini kalau disebarkan atau ditanam akan menghasilkan tanaman, ya, ini, ya, disebarkan, ditumbuhkan, nanti akan menghasilkan tanaman yang semuanya berbunga ungu. Meskipun demikian, dia menyimpan gen warna putih. Oke. Jadi dapat kita lihat di sini F1 generasi 1 sifat dominan nampak semua bunga berwarna ungu, ya. Jadi pada keturunan pertama F1 semua keturunan berwarna ungu. Jadi generasi satunya itu semuanya berwarna ungu, ya. Meskipun tadi induknya berasal dari tanaman berbunga putih dan berbunga ungu. Jadi terjadi penyerbukan silang itu, ya. Untuk bunga warna ungu, serbuk sari ke atas kepala putik bunga yang putih dan sebaliknya, ya. Nah, jadi ini, ya, ini ada gambar bunganya, ya. Nah, ini adalah F1-nya, semuanya ternyata berbunga ungu, ya. Nah, meskipun demikian, ya, tadi sudah disampaikan bahwa bunga ini memiliki genotip yang heterozigot.
heterosigot ya. Jadi F1 di sini berbunga ungu atau purple, tetapi genotipnya P besar P kecil. Mengapa P besar P kecil? Karena berasal dari induknya dari serbuk sari bunga yang lain ya. Nah ini ya, jadi bunga satu memberikan serbuk sari ke bunga yang kedua, di atas kepala putik bunga satunya, dan yang satunya lagi ya seperti itu. Nah ini terjadi pembuahan sehingga terjadilah buah, kemudian bijinya ditumbuhkan, maka kita lihat. Nah F2-nya ternyata tidak semuanya berbunga ungu, tetapi muncul lagi. Di sini ada tanaman yang menghasilkan bunga warna putih, tetapi jumlahnya 1/4 atau 25%-nya. Ya, dan 3/4-nya itu bunga berwarna ungu ya. Ini F2-nya atau filial kedua, generasi yang ketiga, cucunya ya. Kalau tadi induknya, anaknya, F1 itu anaknya, sekarang F2 adalah cucunya. Nah, kita lihat ya. Jadi F2-nya itu meskipun tadi ada dari bunga yang ungu dengan ungu, tetapi masih muncul. Nah, kita bisa lihat bagian berikutnya. Di sini saya tunjukkan, ini adalah induk yang tanaman berbunga ungu ya. Di bawahnya ini adalah tanaman yang berbunga putih, ini adalah induknya ya. Jadi masih bersifat murni atau galur murni, asli, ungu asli ya. Dilambangkan dengan P besar ya. Purple, P-nya itu P besar. Nah, ini adalah kromosom ya, kromosom dari sel gametnya. Karena ini berwarna ungu ya, P besar, ini masih murni. Jadi lambangnya itu juga P besar ya. Ini penjelasan berikutnya supaya kalian lebih jelas akan saya gambarkan bagannya seperti ini. Ini saya ulang lagi bagannya. Persilangannya adalah seperti ini. Jadi tadi induknya tanaman berbunga ungu. Di sini kromosom gametnya P besar ya. Gametnya itu berasal kelamin ya, berasal dari misalnya ini serbuk sarinya ya, serbuk sarinya. Nah, putiknya ini adalah bunga yang berwarna putih ya, atau nanti sama-sama ya. Jadi dari yang bunga putih juga menyerbuki tanaman yang berbunga ungu, karena prinsipnya adalah resiprok ya, saling menyerbukan. Nah, di sini bersifat homosigot dominan untuk yang ungu, sedangkan untuk tanaman yang berbunga putih genotipnya itu bersifat homosigot resesif. Ini dilambangkan dengan P kecil. Kalau tadi dominan dilambangkan dengan P besar, maka yang putih dilambangkan dengan huruf P kecil ya. Ini kromosom selalu berpasangan, ingat ya, ini ya selalu berpasangan. Jadi dilambangkan 2 buah itu ya, 2 buah kromosom ya. Nah, kemudian F1-nya ya merupakan hasil pertemuan antara 2 gamet ya, 2 gamet yaitu P besar ini ya, P besar ketemu dengan P yang di bawah yang dari putih. Nah, ini ya, P kecil. Nah, ini karena P besar dan P kecil, P-nya menutup sifat yang putih, P-nya dominan, maka sifat bunga yang muncul adalah tanaman berbunga ungu ya. Tetapi di sini genotipnya heterosigot. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Pertemuan gamet yang berikutnya yaitu antara P besar ya bertemu lagi ya, ini ya. Jadi P besar ya, tadi ya P besar. Jadi berikutnya ini masih ada berikutnya ya tadi ya. Jadi semuanya bersifat heterosigot. Nah,
sekarang bagaimana kalau F1 tadi dijadikan sebagai generasi kedua? Jadi tanaman yang berbunga ungu heterozigot tadi, P besar P kecil, disilangkan dengan P besar P kecil juga, ungu semuanya, tetapi nah ini ya, kalau ungu P besar ketemu P besar itu berarti homozigot dominan menjadi P. Nah sekarang yang kedua, P kecil ketemu P kecil. Nah ini ya, berarti homozigot resesif. Nah ini masih belum bertemu lagi yang lainnya. Nah ini P besar ketemu P kecil, nih yang saya tandai merah ya. Nah P besar P kecil, berikutnya P kecil P besar. Nah ini heterozigot. Nah meskipun heterozigot ya, ini P besar P kecil dan P kecil P besar itu sama aja ya, hanya tempatnya di belakang dan di depan. Nah ini kromosomnya. Nah ini warnanya tetap warna ungu ya, sama dengan yang dominan tadi. Kenapa? Karena sifatnya menutup, yang ungu menutup yang alelanya. Nah berikutnya yang putih homozigot resesifnya ini sebanyak 25% ya. Ini kan 3 yang atas ya, 1, 2, 3, yang bawah 1, 3 banding 1, atau 75% dibandingkan 25% ya, 3 dibanding 1. Nah cara menyilangkan seperti ini juga bisa dibantu dengan diagram Punnett ya. Yang perlu diingat di sini bahwa setiap individu itu gametnya itu setengah dari sel induknya. Jadi kalau P besar P kecil, gametnya itu ada 2, P besar dan P kecil ya. Kalau tadi kan di persilangan yang generasi pertama itu tadi cukup satu macam yang ditulis ya, karena sama. Nah ini karena 2 berbeda ya, ditulis semuanya P besar dan P kecil. Nah induk yang satunya lagi yang ke bawah ya, kalau ini yang horizontal, yang vertikal ini ditulis juga ya, P besar kemudian P kecil. Jika P besar bertemu dengan P besar ya, itu di kotak yang pertama, nanti akan terbentuk individu yaitu gamet ya. Ini lambang gamet P besar kalau hanya satu gamet, tapi kalau berpasangan, kalau 2 itu berarti sel tubuh atau individunya ya, sifat individu. Bagaimana pelajaran hari ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Jangan lupa subscribe kalau belum, like, dan share. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.